dibilang pembunuh itu kan, dan itu menurut kami itu subjektif dari diri. Akibat penilaian itu, ya, Peggy Setiawan merasa malu, keluarganya juga merasa malu, seperti iya kan, padahal kan belum tentu. Nah, itu namanya menjatuhkan harga diri atau menjatuhkan nama baik Peggy Setiawan. Pengacara Peggy Setiawan, Tony T.M, meminta ganti rugi material maupun imaterial kepada Polda Jawa Barat. Tony mengaku tengah mempertimbangkan nominal ganti rugi yang akan dituntut pihaknya. Pihaknya mengajukan tuntutan ganti rugi karena 2 unit sepeda motor milik Peggy Setiawan sempat ditahan oleh pihak kepolisian. Tidak hanya itu, kliennya juga kehilangan pekerjaan setelah ditangkap dan ditahan Polda Jawa Barat sejak Selasa 21 Mei lalu. Ia menambahkan Peggy mengalami kerugian selama ditahan karena penghasilannya sebagai kuli bangunan hilang. Padahal uang ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tony mengungkapkan keluarga Peggy sempat merasa malu atas penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jawa Barat. Untuk ganti rugi, memang lagi kami pertimbangkan ya, dengan tim penasihat hukum. Kami mewacanakan memang ada ganti kerugian ini, ada material, ada imaterial. Nah, material ya ini kaitannya dengan kehilangan pekerjaan Peggy Setiawan, kehilangan penghasilan Peggy Setiawan pada saat dilakukan penangkapan sampai penahanan. Berapa bulan misalnya, nah kemudian gajinya berapa per bulannya, nah, dikali misalkan 2 bulan, misalnya per bulan 5 juta, dikali 2 bulan ya 10 juta. Itu sangat rasional karena memang gara-gara ditangkap, ditahan tidak berdasar ya, terbukti sudah dibatalkan, sudah dinyatakan tidak sah, maka kami berhak untuk menggugat kerugian material. Kemudian yang kedua, material juga ada mengenai sepeda motor yang disita sejak 2016 ya, sampai 2024 itu kalau nyewa berapa? Nah, bisa aja kami gugat agar kerugian material ini harus membayar sewa penyidik kan. Jadi kalau per hari sewa motor itu 30.000 dikali 2 karena 2 sepeda motor, ada motor Jupiter juga, kemudian dikali 365 hari setahun, dikali 8 tahun, kami hitung itu kurang lebih 165 juta lah kalau dituntut penyidik harus bayar sewa motor kan itu. Nah berarti sewa motor sama gaji kan gitu. Nah kemudian ada imaterial. Imaterial itu kami dasarnya adalah ketika penyidik membacakan pemeriksaan psikologis forensik pada jawaban pra peradilan, penyidik mengatakan dengan diliput oleh seluruh media, live pula kan, bahwa Peggy Setiawan ini orang yang suka berbohong, ya, cenderung melakukan tindak pidana dan seterusnya, ya. Jadi manipulatif, suka memanipulasi dan seterusnya. Jadi seperti Peggy Setiawan ini pantas, ya, kalau dibilang pembunuh itu kan, dan itu menurut kami itu subjektif dari diri. Akibat penilaian itu, ya, Peggy Setiawan merasa malu, keluarganya juga merasa malu, seperti iya kan, padahal kan belum tentu. Nah, itu namanya menjatuhkan harga diri atau menjatuhkan nama baik Peggy Setiawan. Bisa kan digugat imaterialnya. Namun imaterialnya ini kan memang mungkin ya kami bisa ingin masukan juga. Oh, tuntut aja sampai sekian puluh miliar apa. Tapi kami masih mempertimbangkan bagaimana sih yang pas kira-kira dikabulkan. Ya. Walaupun tidak tinggi ya, tetapi bagaimana ini menjadi sanksi yang buat efek jerak buat penyidik, bahwa besok-besok kalau menetapkan tersangka asal-asalan apalagi orang miskin kemudian berteriak kemudian digugat, jangan sampai terjadi lagi, karena selain menjatuhkan institusi Polri ya, tindakan yang asal-asalan itu penetapan tersangka itu ya juga dapat digugat, harus memberikan ganti rugi baik material maupun imaterial. Itu lebih kepada efek jerak. Namun semuanya tadi baik material maupun imaterial gugatan ganti kerugian ini tetap masih kami rundingkan, kami masih pikirkan matang-matang ya. Kami juga menerima masukan-masukan dari pakar ilmu pidana ya, menerima masukan juga yang terkadang dari netizen yang menyampaikan usulannya masih logis ya. Karena terungkapnya kasus ini, batalnya penetapan tersangka dalam putusan pra peradilan ini ya,
tidak lepas juga selain hakim memutus sesuai hukum, ya, juga dukungan dari seluruh netizen masyarakat Indonesia. Maka kami terkadang masih mendengar, membaca masukan-masukan baik dari pakar hukum maupun dari masyarakat atau netizen seluruh Indonesia. Jadi Indonesia.